Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Arsal Miraj. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan kode yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas masa depan dalam mata kuliah desain pemrograman dan berorientasi objek. Baik, mungkin langsung saja saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya Raffi Arsalan Miraj dengan NIM 2108938 mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Baik, untuk kode yang saya buat, saya menggunakan framework MVVM dan juga saya di sini bisa menerapkan sampai bisa menggunakan background dalam program yang sudah dibuat nantinya. Baik, terlebih dahulu sini ada program main, di mana main ini akan memanggil view utama atau view pertama yaitu menu, dan nantinya dari menu untuk alurnya dari menu ini menu akan menampilkan tampilan dan ada suatu tombol play, button play yang jika kita klik button ini akan memanggil dan menginstansiasikan suatu objek baru yaitu objek game. Nah, objek game ini sendiri nantinya itu ada di view model, dan dari game ini dia akan menginstansiasikan objek-objek lainnya seperti dia akan menginstansiasikan objek handler, lalu controller, dan juga player, juga obstacle. Jadi objek game inilah, pada bagian game inilah seluruh logika utama dalam game ini akan dijalankan. Jadi pertama-tama akan membuat suatu player baru. Jadi tampilan player ini akan dirender ke dalam window yang sudah diinstansiasikan terlebih dahulu. Lalu barulah objek-objek lainnya akan dirender ke dalam window yang sudah dibuat tadi. Itu prosesnya terdapat pada bagian looping utama dalam game ini, yaitu ada di bagian sini. Jadi looping ini akan melakukan looping untuk selalu mengupdate skor dan juga blok yang sudah diinjak oleh player. Lalu semua objek dan juga obstacle-nya akan di looping, termasuk merender ulang semua objek ke dalam window yang sudah dibuat tadi. Nah, untuk pada bagian ini ada untuk posisi atau situasi game over ketika user bertabrakan dengan bagian atas ataupun bagian bawah dalam kode program. Nah, untuk view model seperti itu kurang lebih. Untuk bagian controller ini untuk melakukan listen atau mendengarkan ke dalam masukan user, yaitu kontrol menggunakan WASD ataupun arrow yang ada dalam keyboard user, dan nantinya akan dilempar untuk ngeset variabel atau atribut yang ada pada model. Mungkin kita langsung ke bagian model. Nah, pada bagian model sendiri ada game object, di mana game object ini berisikan nilai-nilai atau atribut yang dimiliki oleh masing-masing objek, yaitu objek dalam konteks kali ini adalah user, player, dan juga obstacle, di mana obstacle ini adalah pijakan yang bisa diinjak oleh user. Dan juga terdapat beberapa atribut lainnya seperti velocity untuk menggerakkan objek, type ini ada dua tipe nantinya, yaitu ada player dan juga obstacle. Juga ada atribut kondisi ketika player menyentuh atas, kiri, bawah, kanan. Lalu juga untuk atribut touch, yaitu agar setiap obstacle hanya dihitung satu kali tiap diinjak oleh user. Dan bagian bawah hanyalah setter getter untuk atribut-atribut tadi. Di player sendiri, di looping player itu ada kondisi untuk setiap atributnya. Jadi ketika dia jatuh, velocity-nya akan di-set menjadi 6. Ketika dia mengecat kanan dan kiri juga akan di-set dengan 8 dan juga -8. Begitu pula
Untuk klaim ini adalah agar player tidak tembus dari window yang sudah dibuat. Dan untuk obstacle kondisinya hanya loopingnya setiap kalinya ini akan berkurang dua posisinya, jadi akan bergerak ke atas terus menerus. Nah, untuk selain ada game object ada juga DB ini yang menghandle terkait database. Ini ada untuk melakukan input dan juga query-querynya, create query dan create update, lalu untuk mendapatkan hasil, get result, dan close untuk menutup koneksi terhadap database. Untuk child dari DB di sini ada object atau file dengan nama leader, kelas dengan nama leaderboard, di mana kelas leaderboard ini nantinya akan memiliki atribut juga metode untuk komunikasi dengan tabel T-score sesuai dengan ketentuan pada soal. Jadi ada username, standing, dan juga score untuk kepemilikan masing-masing playernya. Mungkin saya akan langsung mencoba untuk mendemokan program yang sudah saya buat. Jadi saya menggunakan GUI NetBeans untuk membuat tugas masa depan kali ini. Baik, nampaknya untuk kompilasi agak sedikit lama karena ngeload beberapa aset, yaitu untuk aset gambar dan juga background dari program yang sudah saya buat. Nah, ini adalah tampilan atau menu awal dari programnya. Oh ya, mungkin sebelumnya saya akan start dulu XMPP karena tadi datanya belum terbaca, berarti saya sebenarnya belum memulai server XMPP nya. Baik, tadi sudah saya start untuk servernya. Kita akan coba kompilasi ulang untuk programnya. Baik, ini adalah tampilan menu awal dan ini sudah ada satu user atau satu player yang sudah pernah melakukannya. Jadi skor dan total bloknya akan disimpan di database dan bisa dilanjutkan. Jika kita baru, maka kita bisa langsung saja memasukkan username kita di sini. Misalnya kita akan masukkan username barunya dan kita bisa langsung play. Nah, ini adalah tampilan dari game yang sudah dibuat. Jadi saya menggunakan gambar untuk obstacle dan juga playernya. Jadi player bisa berdiri di atas obstacle yang sudah dibuat, dan skor dari masing-masing pijakannya berbeda sepanjang sesuai dengan panjangnya. Jadi semakin kecil semakin besar juga nilainya. Nah, ketika menyentuh bagian bawah akan langsung memunculkan total skor yang dia dapat dan juga total bloknya yang dia dapat. Ketika kita mengklik OK, maka akan dibalikan ke menu awal dan skor juga total bloknya akan disimpan ke dalam database dengan username yang sama yang sudah dimasukkan di awal tadi. Dan pada pengerjaan tugas kali ini, TMD kali ini saya sudah bisa memasukkan background sesuai dengan spesifikasi bonus yang sudah dijelaskan. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.